kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai HIV atau AIDS. Saya Tari Alia Putri, NPM 2018 0157 0016 akan membahas mengenai sejarah HIV atau AIDS. Pada tahun 1980 di kota San Francisco, Amerika Serikat, para dokter dikejutkan oleh temuan penyakit yang belum pernah dikenal sebelumnya. Penyakit itu yang hanya terdapat pada kaum homoseksual. Penyakit baru ini kemudian diteliti lagi sehingga kalau abang ganggu aku makin lama. Pada tahun 1980 di kota San Francisco, para dokter dikejutkan oleh temuannya mengenai penyakit yang belum pernah dikenal sebelumnya, yang hanya terdapat pada kaum homoseksual. Penyakit baru ini kemudian diteliti lagi sebagai penyakit AIDS dengan HIV sebagai virusnya. Para dokter di kota San Francisco merekomendasikan kepada pemerintah Amerika Serikat agar kaum homoseksual diawasi kegiatannya termasuk dengan kegiatan seksualnya. Namun rekomendasi ini ditolak karena adanya protes dari kaum homoseksual tersebut dan warga Amerika sekitarnya dengan alasan pembatasan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia. Kaum homoseksual dengan perilaku sodominya menyangkal bahwa merekalah sebagai penular HIV. Penyakit AIDS kemudian melalui kaum homoseksual ini yang biasa disebut biseksual menulari perempuan-perempuan PSK. Dari sini menulari lagi para pelanggan laki-lakinya, kemudian menulari lagi wanita-wanita atau ibu-ibu rumah tangga dan janin yang dikandungnya. Dengan kecepatan penularan 1 menit 5 orang tertular, akhirnya penyakit HIV atau AIDS ini melesat menyebar dari pantai barat ke pantai timur Amerika dan akhirnya ke seluruh dunia, sampai di Indonesia pada tahun 1987. Peristiwa ini merupakan global effect dengan kematian yang menggenaskan. Kecepatan penularan ini disebabkan oleh teknologi transportasi yang canggih yang memungkinkan orang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya di dalam negeri maupun mancanegara dengan sangat cepat pada setiap yang singgah, memungkinkan mereka untuk melakukan jajan atau menyewa para wanita-wanita PSK yang tanpa disadari adalah penderita atau terpapar virus HIV. Lalu laki-laki tersebut menulari lagi ke wanita-wanita lain atau kepada istrinya. Dalam perkembangan selanjutnya, HIV atau AIDS tidak hanya ditularkan melalui hubungan seksual, tetapi juga dapat ditularkan melalui transfusi darah, jarum suntik yang tercemar virus HIV, dan tali pusat pada bayi oleh ibunya yang tercemar. Lalu selanjutnya definisi HIV atau AIDS. HIV atau AIDS merupakan penyakit kelamin yang 10 tahun mendatang belum ditemukan obatnya. Semua penyakit yang disebabkan virus termasuk influenza belum ditemukan obatnya. Kalaupun kita berobat sekedar untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga penyakit lain tidak menjadi patogen. Orang yang terkena HIV atau AIDS, daya tahan atau imunitasnya menurun sedemikian rupa sehingga orang itu meninggal, dan meninggalnya karena penyakit lain yang telah menjelma menjadi patogen. Adapun obat yang sekarang ditemukan yaitu antiretroviral, tetapi tidak mematikan virus itu sendiri. Selain itu, beberapa ahli juga mengemukakan pendapat mengenai HIV atau AIDS. Yang pertama, John mengatakan HIV atau AIDS adalah penyakit menular seksualitas yang disebabkan oleh satu virus bernama HIV. Jonathan Weber dan Annabel mengatakan bahwa virus ini disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menyebabkan kerusakan parah dan tidak bisa diobati.
sistem imun akan semakin melemah sehingga korbannya akan semakin terbuka terhadap infeksi dan kanker tertentu. Lalu selanjutnya, karakteristik orang dengan HIV atau AIDS. Individu yang mengidap HIV secara fisik menunjukkan keluhan dan kelainan, serta banyak di antara mereka yang tidak menyadari bahwa dirinya terpapar virus HIV. Oleh karenanya, mereka seringkali menulari virus HIV pada orang lain. Seseorang mengidap virus HIV atau tidak dapat diketahui melalui pemeriksaan laboratorium. Orang yang terinfeksi HIV disebut dalam bahasa Inggris people living with AIDS, sedangkan yang baru tahap infeksi dan orang di sekitarnya disebut people living with HIV/AIDS. Di Indonesia, masing-masing kategori ini diberi nama ODHA, yaitu orang dalam HIV/AIDS, dan ODHIDA, orang yang hidup dengan HIV/AIDS. ODHA sendiri, keluarga serta lingkungannya. Tetapi belakangan ini disepakati untuk hanya memakai istilah ODHA, yaitu orang dengan HIV/AIDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dekiana Herdana Nurrahma, NPM 2018 015 00061. Materi selanjutnya itu D. Klasifikasi klinis. Klasifikasi klinis pada orang dewasa dan remaja. Terdapat berbagai klasifikasi klinis HIV atau AIDS. Salah satunya menurut Schnauzer tahun 2003 dan Debkes RI tahun 2003. Yang pertama, kategori klinis A. Kategori klinis A meliputi infeksi HIV tanpa gejala. Kedua, kategori klinis B. Kategori klinis B terdiri atas kondisi dengan gejala pada remaja dan orang dewasa yang terinfeksi HIV yang tidak termasuk dalam kategori C dan memenuhi paling kurang satu dari beberapa kriteria berikut. Keadaan yang dihubungkan dengan infeksi HIV atau adanya kerusakan kekebalan yang diperantarakan sel atau kondisi yang dianggap oleh dokter telah memerlukan penanganan klinis atau membutuhkan penatalaksanaan akibat komplikasi infeksi HIV. Misalnya angiomatosis basilaris, candidiasis vulvovaginal, demam 38,5 derajat atau diare lebih dari 1 bulan, penyakit radang panggul, neuropati perifer. Yang ketiga, kategori klinis C. Kategori C meliputi gejala yang ditemukan pada pasien AIDS, misalnya candidiasis bronki, trakea, dan paru. Ya, selanjutnya itu ada manifestasi klinis spesifik pada wanita. Candidiasis vagina yang persisten atau rekuren dapat menjadi tanda pertama yang menunjukkan infeksi HIV pada wanita. Ulkus genitalia yang terjadi di masa lalu atau sekarang merupakan faktor resiko bagi penularan infeksi HIV. Wanita dengan infeksi HIV lebih rentan terhadap ulkus genitalia serta kondiloma acuminata dan akan mengalami peningkatan frekuensi serta kekambuhan kedua penyakit tersebut. Penyakit menular seksual yang ulcerasif seperti sifilis dan herpes akan tampak lebih berat pada wanita ini. Human papillomavirus atau HPV menyebabkan kondiloma acuminata dan merupakan faktor resiko terjadinya neoplasma intraepithelial cervix, yaitu prekursor kanker serviks. Wanita pengidap HIV akan 10 kali lebih cepat mengalami amenorrhea atau pendarahan per vagina. Antara hasil sedia hapus Papa Nicolae yang abnormal dan hasil HIV
seropositif terdapat kaitan erat. Wanita HIV seropositif dengan karsinoma serviks akan ditemukan dengan stadium penyakit yang lebih lanjut dan menderita penyakit yang lebih persisten serta rekuren dengan interval yang lebih singkat untuk terjadinya kekambuhan dan kematian bila dibanding dengan wanita yang tidak menderita infeksi HIV. Ya, selanjutnya itu penyebaran virus HIV atau AIDS. Virus merupakan organisme kecil yang dapat menimbulkan penyakit berbeda-beda pada diri manusia. Apabila virus, kuman, bakteri masuk ke dalam aliran darah, penderita akan langsung melawannya dengan sel darah putihnya, sehingga virus ataupun lainnya akan mati. Sel-sel darah putih pada diri atau sistem kekebalan sangat penting karena merupakan pertahanan diri atau sistem kekebalan tubuh yang akan mencegah timbulnya penyakit. Sel darah putih dalam hal ini tidak dapat melawan HIV. HIV berbeda dengan virus lain. HIV dapat memproduksi selnya sendiri dalam cairan darah manusia, yaitu pada sel darah putih. Sel-sel darah putih yang biasanya dapat melawan segala virus, tetapi lain halnya dengan virus HIV. Virus ini justru dapat memproduksi sel sendiri untuk merusak sel darah putih. HIV dengan demikian merupakan virus yang merusak sel darah putih di mana lama-kelamaan sistem kekebalan tubuh manusia menjadi lemah atau tidak memiliki kekuatan pada tubuhnya. Maka pada saat inilah berbagai penyakit di bawah virus, kuman, dan bakteri sangat mudah menyerang seseorang setelah terinfeksi HIV. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Maulina. Di sini ingin melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu faktor resiko penyebab HIV dan AIDS. HIV bisa menginfeksi semua orang dari segala usia. Akan tetapi resiko tertular HIV itu lebih tinggi pada pria yang tidak disunat, baik pria heteroseksual atau sesama jenis. Resiko tertular HIV juga lebih tinggi pada individu dengan sejumlah faktor, diantaranya yaitu yang pertama ada hubungan seks tanpa menggunakan kondom. Resiko penularan akan lebih tinggi melalui hubungan seks anal dan hubungan seks dengan berganti pasangan. Yang kedua, menderita infeksi menular seksual. Sebagian besar infeksi menular seksual menyebabkan luka terbuka di kelamin penderita, sehingga meningkatkan resiko tertular HIV. Yang ketiga, berbagi suntikan. Pengguna nafza suntik umumnya berbagi jarum suntik dalam menggunakan narkoba. AIDS disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV. HIV yang masuk ke dalam tubuh akan menghancurkan sel CD4. Sel CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang melawan infeksi. Semakin sedikit sel CD4 dalam tubuh, maka semakin lemah pula sistem kekebalan tubuh seseorang. Penularan HIV terjadi saat darah, sperma, atau cairan vagina dari seseorang yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain yaitu yang pertama, hubungan seks. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks, baik melalui vagina maupun dubur. Meskipun sangat jarang, HIV juga dapat menular melalui seks oral. Akan tetapi penularan lewat seks oral hanya akan terjadi bila terdapat luka terbuka di mulut penderita, misalnya seperti gusi berdarah atau sariawan. Yang kedua, berbagi jarum suntik. Berbagi penggunaan jarum suntik dengan penderita HIV adalah salah satu cara yang dapat membuat seseorang tertular HIV. Misalnya, menggunakan jarum suntik bersama saat membuat tato atau saat menggunakan nafza suntik. Yang ketiga itu transfusi darah. Penularan HIV dapat terjadi saat seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. Selain melalui berbagai cara di atas, HIV juga bisa menular dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya. Penularan virus HIV pada anak juga dapat terjadi pada proses melahirkan atau melalui air susu ibu saat proses menyusui. Perlu diketahui, HIV tidak menyebar melalui kontak kulit, seperti berjabat tangan atau berpelukan dengan penderita HIV. Penularan juga tidak terjadi melalui ludah kecuali bila penderita mengalami sariawan, gusi berdarah, atau terdapat luka terbuka di mulut. Kemudian selanjutnya ada gejala HIV dan AIDS. Tahap pertama, itu pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu.
beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Terus kemudian selanjutnya dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Kemudian dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Kemudian tahap yang kedua itu ada umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Selanjutnya virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain dan berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Kemudian tahap ketiga, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Kemudian demam terus-menerus lebih dari 10 hari. Selanjutnya merasa lelah setiap saat, sulit bernapas, diare yang berat dan dalam jangka waktu itu yang lama. Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Kemudian hilang nafsu makan sehingga berat badan itu turun drastis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Silviana. Saya di sini akan menjelaskan poin yang H, itu tentang diagnosis HIV atau AIDS. Tes HIV harus dilakukan untuk memastikan seseorang mengidap HIV atau tidak. Pemeriksaan yang dilakukan sebagai langkah diagnosis adalah dengan mengambil sampel darah atau urin pengidap untuk diteliti di laboratorium. Jenis pemeriksaan untuk mendeteksi HIV itu antara lain, pertama itu ada tes antibodi. Tes ini itu bertujuan mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Meski akurat, perlu waktu 3-12 minggu agar jumlah antibodi dalam tubuh cukup tinggi untuk mendeteksi saat pemeriksaan. Selanjutnya itu ada tes antigen. Tes antigen ini bertujuan mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV, yaitu P24. Tes antigen tersebut dapat dilakukan 2-6 minggu setelah pengidap yang dicurigai terinfeksi HIV. Selanjutnya itu ada tes darah ELISA. Hasil tes dari ELISA itu minus, kembali melakukan konseling untuk penataan perilaku seks yang lebih aman atau safer sex. Pemeriksaan diulang kembali dalam waktu 3-6 bulan berikutnya. Hasil tes ELISA itu positif, mengkonfirmasi dengan Western blot. Selanjutnya itu ada tes Western blot. Hasil tes Western blot itu adalah positif, laporan ke Dinas Kesehatan dalam keadaan tanpa nama. Lakukan pasca konseling dan pendampingan, menghindari emosi putus asa, keinginan untuk bunuh diri. Hasil tes Western blot itu negatif, sama dengan ELISA itu negatif. HIV atau AIDS belum dapat disembuhkan. Sampai saat ini belum ada obat-obatan yang dapat menghilangkan HIV dari dalam tubuh individu. Ada beberapa kasus yang menyatakan bahwa HIV atau AIDS dapat disembuhkan. Setelah diteliti lebih lanjut, pengobatannya tidak dilakukan dengan standar medis, tetapi dengan pengobatan alternatif atau pengobatan lainnya. Obat-obatan yang selama ini digunakan berfungsi menahan perkembangbiakan virus HIV dalam tubuh. Bukan menghilangkan HIV dari dalam tubuh. Obat-obatan ARV sudah dipasarkan secara umum untuk obat generik. Namun tidak semua orang yang penderita HIV positif sudah membutuhkan obat ARV yang ada kriteria khusus. Meskipun semakin hari makin banyak individu yang dinyatakan positif HIV, namun sampai saat ini belum ada informasi adanya obat yang dapat menyembuhkan HIV atau AIDS. Untuk menahan lajunya tahap perkembangan virus, beberapa obat yang ada adalah antiretroviral dan infeksi oportunistis. Obat antiretroviral adalah obat yang dipergunakan untuk retrovirus seperti HIV guna menghambat perkembangbiakan virus. Obat-obatan yang termasuk antiretroviral yaitu AZT, Didanois, Zetidabine, Stafudin.
dan stafudin. Obat infeksi opportunistis adalah obat yang digunakan untuk penyakit yang muncul sebagai efek samping rusaknya kekebalan tubuh. Upaya penanganan medis meliputi beberapa cara pendekatan yang mencakup penanganan infeksi yang berhubungan dengan HIV serta malignasi, penghentian replikasi virus, lebih preparat antivirus, dan penguatan serta pemulihan sistem imun melalui penguatan preparat imunomodulator. Rawat suportif merupakan tindakan yang penting karena efek infeksi HIV dan penyakit AIDS yang sangat menurunkan keadaan umum pasien. Efek tersebut mencakup malnutrisi, kerusakan kulit, kelemahan, imobilitas, dan perubahan status mental. Selanjutnya ada layanan BK yang sesuai dengan masalah klien. Pertama itu ada PCC atau pendekatan client-centered. Pendekatan client-centered merupakan pendekatan konseling yang menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah dirinya. Konsep pokok yang mendasari adalah hal yang menyangkut konsep-konsep mengenai diri atau self, aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kecemasan. Menurut Rogers, konsep inti konseling berpusat pada klien adalah konsep tentang diri dan konsep menjadi diri atau pertumbuhan perwujudan diri. Terapi berpusat pada klien atau PCC ini merupakan salah satu teknik alternatif dalam praktik pekerjaan sosial, terutama itu bagi terapis yang tidak begitu menguasai secara baik beberapa teori dan praktik pekerjaan sosial. Walaupun begitu, bukan berarti tanpa tantangan dan keahlian yang spesifik. PCC ini itu untuk apanya klien? Yang pertama itu untuk membangun kembali rasa percaya diri klien, untuk mengatasi permasalahan kecemasan pada diri klien. Cara yang dilakukan atau terapinya yaitu yang pertama, konselor memberikan referensi buku-buku bacaan untuk klien yang berhubungan dengan HIV atau AIDS, dengan harapan agar klien dapat menambah wawasan dan dapat mengambil langkah yang lebih baik lagi ke depannya. Yang digunakan itu yang pertama itu ada layanan konseling individu. Dengan adanya pemberian layanan konseling individu, konselor berupaya untuk membantu klien dalam membangun rasa percaya dirinya dan mengatasi permasalahan kecemasannya. Yang kedua itu adalah layanan informasi. Dengan adanya pemberian layanan informasi, konselor memberikan informasi dari buku-buku yang diberikan konselor agar klien dapat menambah wawasan dan pengetahuannya. Dan terakhir itu ada layanan penguasaan konten. Dengan adanya pemberian layanan penguasaan konten dari video tentang HIV atau AIDS yang diberikan konselor agar klien dapat lebih termotivasi dan membuat klien bersemangat dalam menjalankan hidup. Selanjutnya itu ada pendekatan mindfulness. Pendekatan mindfulness dilakukan agar konseli mencoba untuk bereksperimen dalam merelaksasi, serta membantu mengurangi kecemasan atau mengarahkan kepikiran yang terkait dengan kecemasan. Pendekatan ini digunakan untuk membantu klien memiliki sikap dan sifat yang mindful atau berkesadaran. Klien diharapkan dapat mengembangkan kognitif, mengelola emosi, dan mengatasi emosi. Pendekatan mindfulness ini untuk apanya klien? Yang pertama itu klien dapat mengontrol kecemasannya. Yang kedua, klien dapat mengalihkan pikirannya ke arah yang positif. Cara yang dilakukan atau terapinya yaitu konselor memberikan referensi buku-buku bacaan untuk klien yang berhubungan dengan HIV atau AIDS dengan harapan agar klien dapat menambah wawasan dan dapat mengambil langkah yang lebih baik lagi ke depannya. Layanan yang digunakan itu pertama itu adalah layanan konseling individu. Dengan adanya pemberian layanan konseling individu, konselor berupaya untuk membantu klien dalam mengontrol kecemasannya. Selanjutnya itu ada layanan informasi. Dengan adanya pemberian layanan informasi, konselor memberikan informasi dari buku-buku yang diberikan konselor agar klien dapat menambah wawasan dan dapat mengalihkan pikirannya ke arah yang positif. Selanjutnya itu ada layanan penguasaan konten.
Dengan adanya pemberian layanan penguasaan konten dari video tentang perjuangan seorang wanita penderita HIV atau AIDS yang diberikan konselor agar klien dapat lebih termotivasi dan membuat klien bersemangat dalam menjalankan hidupnya. Selanjutnya itu ada VCT atau Voluntary Counseling dan Testing. VCT diartikan sebagai konseling dan tes HIV secara sukarela atau KTS. Layanan ini bertujuan untuk membantu pencegahan, perawatan, dan pengobatan bagi penderita HIV atau AIDS. VCT bisa dilakukan di puskesmas atau rumah sakit maupun klinik penyedia layanan VCT. Selanjutnya itu ada tahapan dan proses dalam VCT. Pertama itu ada tahap konseling sebelum tes. Tahapan dan proses dalam VCT. Pertama itu ada tahap konseling sebelum tes. Saat memberikan konseling, konselor akan memberikan informasi kepada klien seputar HIV dan AIDS. Selama konseling berlangsung, konselor juga akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada klien. Klien dihimbau untuk jujur dan terbuka kepada konselor dalam menceritakan riwayat kebiasaan atau aktivitas sebelumnya yang dicurigai dapat beresiko terpapar virus HIV. Misalnya, riwayat pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, aktivitas seksual, dan pengobatan narkoba dengan suntikan. Di sesi konseling, konselor juga mungkin akan menanyakan riwayat penyakit atau pengobatan terdahulu yang pernah dialami klien. Misalnya riwayat infeksi menular seksual atau transfusi darah. Selanjutnya itu ada tes HIV. Setelah klien mendapatkan informasi yang jelas melalui konseling, konselor akan menjelaskan mengenai pemeriksaan yang bisa dilakukan dan meminta persetujuan klien untuk dilakukan tes HIV. Setelah mendapat persetujuan tertulis, tes HIV dapat dilakukan. Bila hasil tes sudah tersedia, klien akan diberi kabar dan meminta untuk datang kembali ke fasilitas penyedia layanan VCT agar konselor dapat memberitahu hasil yang telah dilakukan. Tahapan konseling setelah tes. Setelah menerima hasil tes, klien akan menjalani tahapan pasca konseling. Apabila hasilnya itu adalah negatif, konselor tetap akan memberi pemahaman mengenai pentingnya menekan risiko HIV atau AIDS. Misalnya, mengedukasi klien untuk melakukan hubungan seksual dengan lebih aman dan menggunakan kondom. Namun, bila hasil tes positif, konselor akan memberikan dukungan emosional agar penderita tidak patah semangat. Konselor juga akan memberikan informasi tentang langkah berikutnya yang dapat diambil, seperti penanganan dan pengobatan yang perlu dijalani. Konselor juga akan memberi petunjuk pada klien dapat senantiasa menjalani pola hidup sehat dan melakukan beberapa langkah pencegahan HIV agar tidak menularkannya kepada orang lain. Pada tahapan berikutnya, peran konselor adalah untuk lebih mendukung dan memperkuat kesehatan mental penderita HIV agar mereka tetap semangat dalam menjalani aktivitas dan hidup sehari-hari, serta memastikan penderita HIV tetap mendapatkan pengobatan secara teratur. Beberapa manfaat melakukan VCT. Infeksi HIV atau AIDS harus diwaspadai karena infeksi HIV tidak memiliki gejala awal yang jelas. Tanpa pengetahuan yang cukup, penyebaran HIV akan semakin sulit dihindari. Oleh karena itu, VCT perlu dilakukan sebagai langkah awal untuk mendapat informasi mengenai HIV, sehingga penderita HIV bisa segera melakukan deteksi sedini mungkin dan mendapat pengobatan yang dibutuhkan. Cara ini sangat membantu sebagai langkah pencegahan dan pengendalian HIV atau AIDS. Kendati belum terdapat pengobatan yang dapat menyembuhkan penyakit HIV atau AIDS secara tuntas, demikian penderita HIV atau AIDS atau ODA mampu meningkatkan kualitas hidup dan daya tahan tubuh mereka. Dengan mendapatkan pengobatan ARV secara teratur seumur hidup, para ODA tetap bisa bekerja, sekolah, dan berkarya. Namun tidak hanya anak-anak muda, siapa saja bisa menjalani konseling HIV dan tidak perlu takut untuk menjalani VCT. Langkah ini justru dapat membantu meningkatkan pengetahuan setiap orang tentang pencegahan dan penanganan HIV atau AIDS. Dengan berbekal pengetahuan yang baik, VCT tidak hanya mampu mencegah penularan HIV, namun juga mengurangi stigma atau diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV atau AIDS atau ODA. Terima kasih.
Penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.